Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Sungguh diberkati kembali bisa kembali beribadah bersama-sama di hari Minggu hari. Dan saya terlalu percaya saudara akan diberkatinya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik, memuji menyembahnya dan menerima berkat kuasa kasih dan kehendaknya. Mari kita siapkan hati kita dan kita berikan yang terbaik pada saat kita datang dalam hadiratnya, memuji dan menyembahnya. Tuhan memberkati saudara pada saat kita masuk dalam ibadah bersama hari ini. Shalom, selamat pagi Jemaat Victory Outreach. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Apa kabar Papua? Apa kabar di seluruh Indonesia? Siapapun yang menonton pada pagi hari ini, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua udah siap untuk menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau beri buat kami. Tidak akan kami simpan sendiri, tapi hari ini kami akan belajar sesuatu sehingga keselamatan ini dapat kami bagikan kepada orang lain. Dan di dalam puji-pujian kami, penyembahan kami berharap, kami berdoa, kami beriman Tuhan bekerja melakukan sesuatu dan Engkau menerima ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. We thank you Jesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, amin. Berikan sorak-sorai buat teman-teman kita pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang kuat. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara bisa bangkit berdiri di rumah. Saudara bisa kasih tepuk tangan kiri kanan, kasih high five. Katakan sama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Suatu
Thank you Jesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan sama-sama. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi katakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa namanya? Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Sebab Dialah yang percaya. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sama-sama. Tuhan Allah kita. Katakan ya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, saya undang untuk kita mau tutup mata kita. Mari ingat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lebih ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa kita di bawah, masa-masa di mana kita nggak tahu mau lari kemana. Dia tetap Allah yang besar, saudara. Mari kita mau bersyukur, kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan suara saudara. Kami memuji ajaib Tuhan, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, mari kita sama-sama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
is our God. Sing with me, how great is our God. You know we sing how great is our God. Come on, sing, church. How great. Thank you, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. We know we sing how great is our God. Say, never will leave. Come on, church. Jesus never above me. That's your worthy God. Oh, my heart will sing. How great is our God. Never will leave. Jesus never above me. 'Cause you are and my heart will sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing how great, and now we sing how kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Great Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, satu hal yang pasti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah tidak ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari saudara yang telah menjadi saksi bahwa penyertaannya selalu ada, selalu hadir, terlepas apapun yang sedang kita alami. Dan ini adalah satu tanda bahwa Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang punya solusi bagi setiap hal yang sedang kita hadapi. Untuk itu saya mau mengundang saudara beriman bersama-sama dengan saya, percaya dalam doa bahwa apapun masalah saudara, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin pernikahan, keluarga, anak, pekerjaan, apapun bentuknya yang mungkin hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Hari ini kita mau percaya Tuhan campur tangan dan menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah hal yang kita hadapi. Untuk itu angkat tangan saudara dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini di dalam nama-Mu hamba berdoa percaya, sepakat dengan jemaat bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia, Allah yang lebih besar dari apa yang kami hadapi. Untuk itu kami memanggil Engkau Jehovah Jireh, Allah penyedia, untuk menyediakan setiap kebutuhan umat-Mu pagi hari ini yang mengalami kebutuhan-kebutuhan
jasmani, rohani, emosi. Tuhan sediakan bagi mereka dengan caramu yang ajaib. Buka pintu bagi setiap usaha, ekonomi, dan pekerjaan tangan mereka. Tuhan, kami panggil Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Allah yang memulihkan, mengembalikan keadaan dalam keadaan yang sempurna, komplit. Untuk itu yang sakit Engkau jamah lawat pagi hari ini dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Mereka yang mengalami luka, mereka yang mengalami keterpurukan bentuknya apapun itu, Tuhan sembuhkan, pulihkan, kembalikan kepada keadaan yang semula, dan kami percaya Engkau sanggup melakukannya. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan untuk kelemahan-kelemahan yang mungkin dialami karena hal-hal yang mereka hadapi. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh terus ditopang oleh-Mu, untuk mereka boleh terus berdiri bersama dengan-Mu sehingga mereka mampu melaluinya dan menjadi pemenang, karena kami tahu bahwa kami dipanggil lebih dari pemenang. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan sudah mulai dalam hidup jemaat-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sama-sama jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Mari kita berikan sorak-sorai kita bagi Yesus Kristus Tuhan kita, Allah perkasa yang sanggup melakukan perkara ajaib untuk umat-Nya. Sekali lagi, selamat hari Minggu, shalom, selamat beribadah. Saudara akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan lebih baik. Saya percaya saudara akan selesai dari ibadah ini dalam keadaan lebih kuat, lebih berhikmat, lebih luar biasa. Dan kami percaya dari gereja bahwa apa yang saat ini Tuhan punya buat saudara akan saudara terima. Untuk itu pagi hari ini, sebelum Tuhan berbicara kepada saudara lebih lanjut, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama, kita akan tetap bertekun dalam doa besok jam 7 malam hari Senin. Kita mau berdoa bersama-sama bagi bangsa, bagi keluarga, bagi negara, bagi gereja, bagi orang-orang yang kita kasih. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat semua menjadi lebih baik. Dan kita tahu, seseorang mengatakan jika saudara bekerja, saudara bekerja. Tapi jika saudara berdoa, Tuhan bekerja. Berapa banyak yang mau melihat Tuhan bekerja untuk orang yang kita kasihi, untuk lingkungan yang kita cintai, sehingga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan muncul dari apa yang ada di hadapan kita. Jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, mari kita bertekun setia bergabung di dalam doa bersama. Esok hari live group yang kedua hari Rabu. Saya terus mendorong saudara untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan yang Tuhan sudah desain bagi orang percaya, agar kita boleh terus ditopang, saling menopang, dikuatkan, saling menguatkan, sehingga kita boleh melalui apa yang harus kita lalui menjadi seorang pemenang seperti yang Tuhan panggilkan. Karena berapa banyak dari kita yang percaya bahwa berdua lebih baik dari sendiri, bersekutu lebih baik daripada sendiri. Untuk itu saya tantang saudara, untuk saudara bisa setia bergabung di dalam ibadah live group setiap hari Rabu berdasarkan wilayahnya masing-masing, untuk kita boleh terus mengalami kekuatan dan kebaikan Tuhan di dalam dan melalui acara tersebut. Tidak lupa Leaders Meeting Selasa ini 18 Mei jam 18.30 Garuda 85. Kita akan bertemu, kita akan mencari kehendaknya, mencari wajahnya, dan tentu saja melanjutkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kita, melalui kita, untuk memperluas kerajaan Tuhan yang sudah Dia amanatkan lewat amanat agung, agar jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Kristus Yesus. Sekali lagi para pemimpin pelayanan 18 Mei jam 18.30 Jalan Garuda 85, kita akan berkumpul bersama-sama. Dan saya rasa itu saja pengumuman yang ingin saya sampaikan pagi hari ini.
dan waktunya untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang bersyukur pagi hari ini karena ternyata Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada saudara. Dan kita ingin mengembalikan apa yang menjadi haknya, dan kita ingin bersyukur karena apa yang sudah Dia berikan. Dan persembahan persepuluhan adalah satu desain ilahi yang Dia ingin kita bisa setia di dalamnya, sehingga kita boleh melihat terus pekerjaan Tuhan berkembang, beroperasi dan berdampak. Di samping itu, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita Victory Outreach, ini adalah visi dan misi yang ingin kita rawat bersama-sama, sehingga kita bisa melihat lebih banyak jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan, dan dimenangkan. Oleh karenanya saya menantang saudara untuk kita boleh setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita demi kemuliaan Tuhan, demi kerajaan Tuhan, dan tentu melihat janji Tuhan nyata di mana tingkap langit akan Tuhan buka bagi mereka yang membawa persembahan persepuluhan seperti yang dikatakan Maliaki 3 ayat yang 10. Mari jemaat Tuhan berikan yang terbaik dengan rasa syukur ketaatan, karena Dia mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan apa yang kita harus berikan pagi hari ini dari ucapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk pemberian kita. Tuhan Yesus, kami mau setia jadi partner Tuhan. Kami mau Engkau menemukan kami sebagai hamba yang baik dan setia. Dunia menghargai kesuksesan, tapi Engkau menghargai kesetiaan. Kami mau setia. Setia. Dan kami mau percaya janji Tuhan, di mana Engkau akan memberkati kehidupan mereka yang setia. Karena Engkau menghargai kesuksesan, karena Engkau menghargai kesetiaan. Ketika dunia menghargai kesuksesan, kami mau mencari penghargaan dari Engkau, bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh pemberian ini dan Engkau pakai lewat hikmat-Mu untuk perbesaran dan dampak kerajaan Allah di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua sama-sama yang siap bersyukur memberi taat kepada Tuhan katakan amin. Layar yang berikut ini saudara bisa pakai untuk menjadi wadah kesetiaan saudara, menjadi partner Tuhan dalam pemberian dan persepuluhan saudara. Tuhan memberkati saudara. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami setiap jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Karena kami tahu Kau Allah yang setia. Engkau gak ingin kami susah. Yes, Jesus. Engkau gak ingin kami pikul beban kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Speak to us Lord Jesus Christ. Berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami pagi hari ini Tuhan Yesus.
seperti pedang bermata dua Tuhan Yesus. Berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Abba Father. We love you God. In Jesus name we praise. Amen. Yes. Saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Pastikan saudara membuka hati saudara untuk kebenaran yang akan memposisikan saudara untuk menerima berkat kuasa dari surga. Untuk itu jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, langsung saja saya ingin saudara mengambil Alkitab saudara dan membukanya di Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Ini adalah ayat pertama, lalu akan ada ayat berikutnya yang akan kita lihat sama-sama sebagai penjelasan dari apa yang kita lihat di ayat yang pertama di Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus di sini sedang mengajarkan sikap-sikap yang harus dimiliki untuk bisa diberkati atau blessed attitude. Ucapan bahagia, ucapan berkat. Mengertilah berkat saudara ditentukan oleh sikap saudara. Tidak heran saudara rekrut mereka karena pintar, namun saudara pecat mereka karena sikapnya. Satu perikop lagi akan kita baca dan setelah itu saudara bisa duduk sampai minggu depan. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga, kata Tuhan, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya, segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan, aku minta waktu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga bukan hanya dia memberi waktu, tapi dia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Hambanya hanya minta waktu, tapi tuannya justru menghapuskan hutangnya. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, setelah ia diampuni, dibebaskan, dilepaskan dari hutangnya, dari percakapan, lewat percakapan dengan sang raja, hamba itu keluar. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lihat siapapun yang ada di sekeliling saudara dan katakan, bayar hutangmu. Saya bercanda. Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing yang sudah diampuni tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kami siap mendengarkan kebenaran yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam porsi ayat yang baru saja kita baca sama-sama, kita kembali melihat Yesus lagi dan lagi mengambil kesempatan untuk mengajarkan murid-muridnya yang telah dipanggil untuk mengikutinya. Mulai dari Matius pasal yang keempat, sejak pertama kali murid-muridnya dipanggil, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang dia miliki selama 3,5 tahun untuk mendepositkan sesuatu yang berharga kepada pengikutnya. Yesus tahu bahwa kehidupan sebenarnya bukanlah tentang seberapa banyak yang dia bisa dapatkan selama hidup, namun seberapa banyak dampak yang dia bisa berikan selama hidup. Pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa waktu kita terbatas di muka bumi, namun dampak yang kita buat akan tetap bertahan ketika kita dipanggilnya. Saya tahu waktu diibaratkan sama seperti uang, namun mengertilah akan hal ini gereja Tuhan. Saudara bisa menghitung uang yang saudara punya, namun saudara tidak bisa menghitung berapa banyak waktu yang saudara punya. Untuk itu bangunlah sesuatu yang usianya melampaui umur saudara. Yesus mengerti bahwa apa yang saudara wariskan setelah saudara tidak ada lebih penting dari apa yang saudara bisa dapatkan saat saudara masih ada. Yesus tahu waktu dia terbatas dan dia tidak sia-siakan untuk membangun warisan yang tidak akan habis dimakan waktu. Dan salah satu warisan penting yang dia ajarkan untuk dihidupi adalah sebuah sikap. Attitude bless. Attitude, beatitude, ucapan bahagia, ucapan berkat. Dan di dalam teks yang kita baca, Yesus baru saja mengakhiri kalimat pengajarannya tentang manifestasi kehadiran dan kuasa Tuhan ketika ada kesepakatan di antara 2 orang, ketika 2-3 orang berkumpul dalam namanya dan sepakat. Maka Yesus katakan dalam pengajaran di pasal sebelumnya, permintaan dikabulkan, berkat turun. Mengertilah akan hal ini, bukan berapa banyak jumlah yang hadir, bukan berapa keras intonasinya, bukan berapa mewah resepsinya, bukan berapa hebat talentanya, namun seberapa sepakat orang yang ada di hadapannya. Kuasa Tuhan tidak terletak dalam jumlah skill atau kepintaran saudara, tapi terletak dalam keharmonisan, kesatuan, kesepakatan. Mazmur 127 mengatakan, dia perintahkan berkat kepada lingkungan yang harmonis. Dia perintahkan berkat kepada lingkungan yang bersatu. Dia tahu cara bicara dengan berkat sehingga berkat bisa tunduk pada perintahnya, dari kepala turun ke janggut, turun ke jubah. Dan berkat yang dia perintahkan adalah berkat generasional, turun temurun. Dengar gereja Tuhan, saudara bisa minta berkat, saudara bisa mohon berkat, namun Tuhan yang perintahkan berkat. Dan dia perintahkan hanya kepada lingkungan yang harmonis, lingkungan yang bersatu. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya mau anak saya, cucu saya, cicit saya diberkati. Oleh karenanya ketika saya berbicara relationship atau berbicara rumah tangga pernikahan, maka buat saya pernikahan lebih penting daripada opini saya. Dengan kata lain, saya harus belajar untuk menyetujui apa yang tidak saya setujui. Saya mau menciptakan lingkungan yang harmonis karena Tuhan perintahkan berkat
ke lingkungan yang penuh keharmonisan. Jadi berhati-hatilah dalam memperlakukan sesama saudara, karena cara saudara memperlakukan mereka menentukan perintah Tuhan atas berkat yang dia miliki. Lalu ketika Petrus mendengar pengajaran tersebut, dia agak sedikit tidak nyaman. Karena ternyata tidak semua yang berada bersama dia di hadiratnya bisa hidup rukun dengannya. Ketika Petrus mendengar pengajaran pengampunan yang harus dilakukan 70 kali 7 kali, dia mulai tidak nyaman. Karena ternyata lingkungan sekeliling dia ada beberapa yang tidak bisa rukun dengan dia. Petrus semangat mendengar bahwa Tuhan akan kabulkan permintaan doa di pasal sebelumnya. Namun dia agak mulai keberatan jika harus rukun dengan Andreas, dengan Matius, dengan Yohanes, atau dengan mereka yang sama-sama ikut Tuhan. Maksudnya saya gak keberatan kalau saya hadir ibadah sama-sama atau melayani sama-sama. Tapi kan gak apa-apa Tuhan, ya kalau misalnya saya ketemu sama beberapa orang, gak apa-apa kan Tuhan, kau mengerti kalau orang itu ada, saya pura-pura gak lihat saja. Tuhan, bolehkah saya mengampuni 7 kali saja terhadap orang itu? Karena dari kenal sampai sekarang, dari sejak menikah sampai sekarang, dari sejak melayani sampai sekarang, Tuhan tahu bahwa sudah lebih dari 7 kali dia jelekin saya, sudah lebih dari 7 kali dia bohongi saya, sudah lebih dari 7 kali dia rendahin saya, sudah lebih dari 7 kali setiap kali dia pulang tidak pernah tegur saya, sudah lebih dari 7 kali masakan saya tidak dimakannya, sudah lebih dari 7 kali niat baik saya dibalas muka asam. Come on somebody. Sudah lebih dari 7 kali Tuhan WhatsApp saya hanya dibaca dan tidak pernah direspon. Petrus mencoba mendefinisikan kebenaran dengan alat ukur perasaan, dan beberapa orang hanya percaya kebenaran ketika itu tidak menyakiti perasaan. Beberapa orang tidak menjadikan kebenaran untuk mengendalikan perasaan, namun menjadikan perasaan untuk mengendalikan kebenaran. Saya coba cari ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin saudara bisa bantu saya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa perasaan menjadi ukuran untuk melakukan apa yang benar? Karena justru yang saya temukan adalah jika kamu ikut Yesus, kamu harus pikul salib dan sangkal daging. Tidak heran Tuhan menjawab Petrus, bukan 7 kali kamu harus mengampuni, tapi 70 kali 7 kali. Akhirnya Petrus mulai menghitung. 70 kali 7 kali. 490 kali saya dikasih batas untuk bisa mengampuni kepada orang. Lalu dia mulai senang karena ternyata ada seseorang di rumahnya di masa lalunya yang telah menyakiti dia lebih dari 490 kali. Dan beberapa dari kita sering merasa berhak dendam, berhak marah, berhak benci, karena ternyata kita melihat banyak yang telah menyakiti kita lebih dari 490 kali. Saudara pikir jawaban Yesus adalah 490 kali pengampunan selama hidup? Salah. Berdasarkan pikiran Yesus di Lukas 17 ayat yang keempat, dia katakan bahwa sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan dalam satu hari, sebanyak itulah pengampunan yang harus diberikan. Dengan kata lain, 490 kali adalah jumlah pengampunan yang harus diberikan setiap harinya. Oke, sekarang kita akan berhitung. Satu hari adalah 24 jam. 24 jam adalah 1440 menit. 1440 menit adalah 86.400 detik. Sekarang, untuk waktu tidur normal yang adalah 8 jam, itu adalah waktu yang bisa dimengerti untuk tidak melakukan apa-apa. Karena kita dalam keadaan tidak sadar atau tertidur. Maksud saya, saudara tidak bisa mengampuni di waktu mendengkur. Saudara yang harus diampuni waktu mendengkur. Come on somebody.
Jika begitu, waktu yang saudara punya untuk membuat keputusan dalam arti sadar adalah 24 jam dikurang 8 jam. Waktu tidur. 16 jam saudara sadar. 16 jam adalah 960 menit. 960 menit adalah 57.600 detik. 57.600 detik adalah waktu sadar yang saudara miliki selama sehari. Sekarang Yesus katakan, kamu harus mengampuni 490 kali dalam sehari. Saudara dan saya waktu sadarnya 57.600 detik. 57.600 detik dibagi 490 adalah 117,5 detik atau sekitar 2 menit. Jadi apa yang Yesus coba katakan adalah saudara harus mengampuni setiap 2 menit sekali. Artinya saudara boleh marah, boleh kesel, boleh baper, tapi tidak lebih dari 1 menit 59 detik. Setelah itu senyum lagi, peluk lagi, cium lagi, jabat tangan lagi. Saudara tidak mau dengar saya pagi hari ini. Memang saya tahu pengampunan adalah konsep yang indah. Sampai saudara punya seseorang yang harus diampuni. Come on somebody. Lalu akhirnya Alkitab melanjutkan, Yesus yang melihat Petrus yang tidak percaya, dengan apa yang coba dia sampaikan mengenai pengampunan 1 hari selama 490 kali, dia mulai pakai sebuah ilustrasi agar Petrus bisa memahami apa arti pengampunan. Dan sekarang saya akan masuk ke penjelasan detailnya. Yang barusan hanya intro saja. Maukah saudara ampuni saya pagi hari ini? Come on somebody. Yesus memulai ilustrasinya untuk menggambarkan pengampunan. Dan dia mulai dengan mengatakan, beginilah cara kerajaan sorga beroperasi. Beginilah aturan main untuk mereka yang ingin menikmati berkat di dalam kerajaan sorga selama tinggal di bumi. Adalah seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Satu-satu dihadapkan kepada raja dan raja mulai cek buku keuangan. Si A dipanggil, ini upah kamu sebulan. Ini komisi kamu karena berhasil menjual kain selama sebulan. Lalu si B dipanggil yang berikutnya, ini upah kamu sebulan, ini komisi kamu karena kamu berhasil untuk menjual beberapa barang yang ada di gudang. Lalu akhirnya yang berikutnya dipanggil, kamu gak masuk 4 hari, kenapa ini? Dan kalau kamu kerja, kamu Facebook live terus, kamu somebody, potong gaji dan ini upah kamu. Lalu akhirnya perhitungan dengan hamba-hambanya dilanjutkan dan dihadapkannya lah si C. Lalu akhirnya raja melihat buku kas dan geleng-geleng kepala. Dia katakan, kamu kerja Senin, Kamis, tapi kasbon kamu sudah 1 tahun gaji. Lalu raja mengatakan, saya tidak bisa membangun sesuatu dengan seseorang yang mau haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Mau posisi tapi tidak mau policy. Mau komisi tapi no misi. Come on somebody. Bukankah frustrasi bekerja dengan seseorang yang tidak mengerjakan bagiannya namun banyak menuntut? Raja ini marah karena salah satu hambanya berhutang 10.000 talenta. Saudara tahu 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi dia sedang berhutang 60 juta dinar. Dia berhutang 10.000 talenta, 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi dia berhutang 60 juta dinar. Dan saudara tahu 1 dinar adalah jumlah besar upah harian saat itu atau upah pekerja selama 1 hari. Anggaplah 50.000 upah 1 hari kerja di zaman itu. Jadi hutang dia jika kita mau coba kalkulasi dengan anggapan 50.000 upah 1 hari kerja. Jadi hutang dia adalah 50.000 dikali 60 juta. 3 triliun.
Hutang 3 triliun, ngapain aja ini orang dengan 3 triliun? 3 triliun dia berhutang. Perasaan dari tadi saya banyak berhitung. Mungkinkah Tuhan sedang mengasah otak saya untuk siap menghitung triliunan di kemudian hari? Come on somebody. Hamba ini hutang 3 triliun dan telah lama tidak membayarnya. Dia berhutang begitu lama dan tidak membayarnya. Dengan jumlah besar dia punya hutang. Memang kadang yang berhutang itu minjemnya melas-melas, bayarnya males-males. Kemau sama waktu minjem sama kita ngemis. Waktu kita yang nagih, kita yang ngemis. Serba salah, ngomong gak enak, ditahan bikin nyesek di dada. Ditambah lagi istri yang ngancem mau jadi tim penagih hutang. Kemau sama tahu sendiri jika istri menjadi debt collector, mau sama itu debt collector yang badannya kekal kalah. Memang kalau bicara utang piutang ini bisa membuat kita terlihat sebagai malaikat penolong waktu meminjemin dan malaikat pencabut nyawa waktu kita menagihnya. Oke, kita kembali ke teks. Lalu sang raja akhirnya memerintahkan ketika dia melakukan perhitungan, dia melihat jumlah hutang yang besar, dia mulai perintahkan untuk menjual hamba ini, istrinya, anaknya, dan semua barang yang tersisa untuk membayar hutangnya. Tunggu dulu, yang berhutang ini adalah suaminya. Yang buat salah ini adalah suaminya. Yang buat masalah ini adalah suaminya. Kenapa istri dan anak-anaknya harus ikut dijual juga dan menanggung akibat dari perbuatan suaminya? Para suami, orang tua, para pemimpin, dengar saya baik-baik. Apapun yang saudara lakukan, baik atau buruk, tidak hanya akan berdampak pada saudara sendiri, namun juga akan berdampak kepada mereka yang terhubung dengan saudara. Untuk itu pikirkan baik-baik apa yang sedang saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan, agar mereka yang terhubung dengan saudara tidak harus ikut menanggung dampak buruk dari apa yang kita lakukan. Dan ketika hamba ini mendengar keputusan sang raja di mana dia diminta dituntut untuk membayar hutangnya dengan dijual keluarga anak istrinya. Hamba ini ketika mendengar hal tersebut dia mulai berlutut, bersujud, menyembah dan memohon kepada sang raja dan mengatakan, kasih saya waktu, sabar dulu sedikit. Saya janji saya akan membayar hutang saya akan lunasi, kasih saya waktu. Dan Alkitab melanjutkan, ketika sang raja mendengar, melihat permohonan dari hamba ini untuk tambahan waktu dan janji yang dibuatnya, Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati sang raja oleh belas kasihan dan permintaan tambahan waktu dijawabnya dengan penghapusan hutang. Dia minta tambahan waktu tapi dijawabnya dengan penghapusan hutang. Saya hanya minta 1 tapi dikasih 10. That's amazing. Saya sekarang bisa tidur nyenyak karena hutang dihapus. Saya tidak jadi budak belian. Istri saya selamat, anak saya selamat dari perbudakan, dan saya masih bisa tidur di rumah sendiri. Saya tidak harus memikirkan untuk membayar hutang atau mencari uang untuk membayar 3 triliun hutang saya. Ini sungguh luar biasa. Amazing grace, kemurahan yang luar biasa. Untuk kesalahan yang saya buat, saya menerima berkat. Itu anugerah, itu kemurahan, itu amazing grace. Harusnya saya mati karena hutang dosa, namun Yesus membayarnya di kayu salib. Harusnya saya mati karena overdosis. Harusnya saya mati di laut. Harusnya saya tetap tidur di jalanan. Harusnya saya masuk rumah sakit jiwa. Harusnya saya
lumpuh otak saya karena obat-obatan. Harusnya saya amnesia karena operasi otak. Harusnya saya di penjara belum keluar. Harusnya saya gila. Harusnya saya dijual dan menjadi budak karena hutang triliunan dosa saya. Namun ketika hukum meminta keadilan, kemurahan berdiri dan mengambil tempat untuk membela saudara, sehingga saudara berdiri saat ini, bisa bekerja, bisa makan enak gratis. Come on somebody, bisa tidur di dalam rumah gratis. Come on somebody, bisa kerja, bisa punya kendaraan, bisa punya usaha sendiri, bisa berlibur, bisa mandi air hangat, bisa bernafas enak, bisa menikah lagi. Come on somebody, jika ada orang yang mendengar suara saya, yang mengerti bahwa keberadaan saya saat ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, sebaiknya saudara bersorak, bersyukur, bertepuk tangan, menari, melompat, atau buka mulut saudara, atau lakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak bisa bertahan hingga saat ini. Lalu akhirnya setelah hamba ini selesai dilunaskan hutangnya, begitu kemurahan Tuhan yang besar kepada hamba ini, lalu hamba ini, Alkitab mencatat, keluar dari rumah sang raja. Dan dia bertemu dengan hamba lainnya yang berhutang 100 dinar. Atau sekitar 5 juta jika hitungannya 50.000 di awal upah pekerja harian saat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh hamba yang telah dilunasi hutangnya? Dia tangkap, lalu dia cekik, dan dia katakan, bayar hutangmu. Lihat kiri kanan saudara, atau siapapun yang mungkin saudara ingin lihat. Dan lihat di matanya jika saudara berani dan katakan, bayar hutangmu. Saya bercanda. Pesan singkat saja buat yang single, buat yang pacaran. Usahakan pada saat saudara pacaran, coba dicatat pakai akte notaris. Supaya kalau putus ada pengembalian biaya-biaya atau hutang piutang yang dikeluarkan saat pacaran berlangsung. Biar sakitnya enggak double. Come on somebody. Hamba ini baru saja kebutuhannya terpenuhi, dilunasi hutangnya. Namun sekarang setelah keluar dari rumah sang raja, dia melihat seseorang yang berhutang pada dia, dan dia mulai mencekik dan meminta hutangnya dibayarkan. Hamba ini bertemu dengan hamba lainnya, menangkap serta mencekiknya karena hutang yang sebetulnya tidak sebanding dengan hutang yang dia miliki pada raja. Bayangkan 3 triliun versus 5 juta. Dan kita berpikir seharusnya dia bisa menghapuskannya juga karena hutang yang dia punya dihapuskan oleh raja. Namun ternyata tidak. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ini bisa terjadi? Sama-sama berhutang tapi beda porsi. Sekarang saya paham. Kenapa dia cekik yang hutang 5 juta? Saya ingin saudara dengar hal ini. Kita bisa memiliki kesabaran kepada mereka yang memiliki kelemahan atau kekurangan yang sama persis dengan kita. Jika saya pernah bohong, maka saya mengerti ketika kamu bohong. Karena saya bisa terhubung dengan apa yang kamu rasa, maka saya bisa sabar. Namun jika kamu memiliki kelemahan di area di mana saya begitu kuat, saya tidak pernah jatuh di area kamu jatuh, saya tidak pernah gila di area kamu gila, saya tidak pernah mencoba apa yang kamu pakai, maka respon saudara terhadap mereka yang lemah di area yang saudara begitu kuat akan menunjukkan apakah saudara penuh kemurahan atau saudara sama sekali tidak memiliki kemurahan. Dan saya tidak akan terlalu lama pagi hari ini. Saya akan segera selesai.
Lalu kita membaca dan melanjutkan, lalu akhirnya setelah hamba ini bertemu dengan hamba lainnya yang berhutang 100 dinar, dia cekik hamba lainnya tersebut yang dia temui. Dia cekik lehernya, dia tidak mengampuni temannya, dia cekik temannya ini. Dan apa yang tidak dia sadari adalah bahwa apa yang dia lakukan kepada temannya ini adalah apa yang dia lakukan kepada berkat Tuhan yang sedang mengalir di dalam hidupnya. Ketika dia cekik temannya, ketika dia tidak mengampuni, tidak melunaskan hutang temannya, sesungguhnya dia sedang cekik berkat Tuhan atas hidupnya. Ketika dia cekik temannya, dia sedang cekik berkat Tuhan yang sedang berlangsung dalam hidupnya. Karena Alkitab mengatakan diberkatilah mereka yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Ketika saudara tidak mengampuni, ketika saudara mencekik, maka saudara sedang menutup sirkulasi pernafasan yang ada. Perputaran udara terhenti dan mengakibatkan kematian. Yang saudara lakukan ketika saudara tidak bermurah hati kepada seseorang, sesungguhnya adalah saudara sedang memberhentikan sirkulasi berkat yang Tuhan berikan dari kepala ke janggut, ke jubahnya turun. Berkat Tuhan akan berhenti sirkulasinya ketika saudara mencekik mereka yang melakukan kesalahan pada saudara, padahal saudara telah diampuni kesalahannya oleh Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan berlanjut hingga masa depan, hingga anak cucu, hingga janggut, hingga jubah, karena saudara cekik perputarannya, saudara hentikan sirkulasinya, saudara berhentikan perputarannya. Jika yang saudara lakukan adalah mencekik mereka yang bersalah pada saudara, tidak heran Tuhan katakan kepada para suami untuk hidup bijak terhadap istri yang lebih lemah, atau tidak menyakiti hati istri, karena jika itu terjadi doamu akan terhalang, sehingga akhirnya ada pembatasan, ada pemblokiran, ada halangan ketika kita menyakiti pasangan istri kita yang lebih lemah, kata Alkitab. Tapi juga untuk para istri, jangan kelamaan sakit hati karena saudara sedang mencekik suamimu, yang artinya mencekik sirkulasi juga berkat keluargamu. Saudara harus lepaskan cekikannya. Dan Alkitab melanjutkan, ketika raja ini mengetahuinya, maka Alkitab mengatakan marahlah tuannya ini karena hambanya tidak memberikan pengampunan yang dia terima kepada teman lainnya. Saya ingin kita perhatikan ini baik-baik. Raja ini marah kepada hamba yang menagih utang. Padahal yang salah adalah yang punya hutang kepada hamba yang menagih hutang. Teman hamba ini yang buat salah, tapi Tuhan marah pada temannya yang menagih hutang. Yang buat salah, yang berhutang adalah temannya yang lain, tapi yang dimarahi oleh Tuhan adalah yang menagih hutang. Temannya buat salah pada dia, Tuhan tidak marah pada temannya. Tapi Tuhan marah pada dia karena dia tidak mengampuni temannya yang buat salah pada dia. Tuhan lebih memperhatikan respon saudara saat saudara disakiti dibanding siapa yang menyakiti saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih memperhatikan respon saudara saat saudara disakiti dibanding siapa
yang menyakiti saudara. Beberapa dari saudara ingin Tuhan marah pada seseorang yang menyakiti saudara ketika Tuhan marah pada saudara karena tidak mengampuni yang menyakiti saudara. Dan lihat apa yang dihasilkan dari tidak mengampuni. 1. Sirkulasi berkat dari kepala, janggut dan jubah terhenti. Hamba ini yang tidak mengampuni padahal di awal sudah menerima sirkulasi berkat 3 triliun dilunaskan. Lalu apa yang terjadi? Dia diberkati, istrinya diberkati, anaknya diberkati. Namun karena dia mencekik kawannya dan tidak mengampuni, maka sirkulasi berkat dari atas mulai berhenti. Lalu yang kedua, apa yang kita lihat jika seseorang tidak mengampuni, penyiksaan tanpa henti terjadi siang dan malam, di mana Tuhan saat itu meminta algojo untuk mengambil pria hamba ini untuk bisa disiksa, dianiaya, untuk dia bisa membayar hutangnya. Lalu yang ketiga, bagi mereka yang tidak mengampuni, bukan hanya sirkulasi berkat terhenti, penyiksaan tanpa henti, namun juga tidak ada pengampunan bagi mereka yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni. Karena adalah benar apa yang dikatakan, dosa yang tidak diampuni adalah tidak mengampuni. Saya akan selesai pagi hari ini. Di dalam kesakitannya di kayu salib dan darah mengalir dari tubuh Kristus, Yesus sebagai manusia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Tidak menunggu mereka datang minta ampun, tidak mengalami apa yang mereka alami, namun di akhir hidupnya kata-kata wasiat atau kata-kata yang paling penting diingat sebelum dia dipanggil adalah mengampuni. Selama saya merintis kembali gereja ini dan mengembalainya selama kurang lebih 10 tahun atau melayani total 17 tahun sejak 2004 saya lulus dari Men's Recovery Home, mulai dari overseers, kebersihan di home, lalu menjadi staff disiplin di home, lalu menjadi home director, lalu menjadi pemimpin pelayanan musik, pemimpin pelayanan penginjilan, lalu saya jadi volunteer di usher, volunteer di sekolah minggu, lalu saya menjadi pengawas mensom, pengawas womensom, lalu saya menjadi asisten pastor, dan akhirnya menjadi pastor saat ini. Saya belajar banyak hal dan saya melalui banyak hal. Saya dikecewakan, ya. Saya ditinggalkan, ya. Saya direndahkan, ya. Saya dikhianati, ya. Saya dibohongi, ya. Saya dimanfaatkan, ya. Saya dicatut namanya, ya. Istri saya dan anak-anak saya direndahkan, dianggap sepele, ya. Namun satu hal yang pasti, yang saya ingin saudara bisa teladani dari saya, istri saya sebagai saksinya, banyak dari saudara bersama saya sejak lama pun bisa menjadi saksinya. Saya tidak pernah menahan pengampunan kepada siapapun. Saya tidak pernah menyimpan dendam benci kepada siapapun. Saya memiliki kemurahan untuk siapapun. Dan saya tidak mau mengucapkan kata-kata kutuk dan kata-kata kasar. Saudara tahu kenapa? Karena saya tahu level kemurahan yang saya terima, yang 3 triliun yang telah dilunaskan adalah level kemurahan yang akan saya berikan kepada orang. Dan juga saya tahu bahwa saya bisa seperti sekarang ini bukan karena hal baik yang saya lakukan, tapi karena hal buruk yang Tuhan telah ampuni. Dan di samping itu, saya tidak ingin mencekik sirkulasi berkat yang telah saya alami untuk anak, cucu, istri, keluarga, dan keturunan
keturunan saya ingin memberikan level kemurahan yang saya terima sesuai dengan apa yang saya terima. Saya ingin berikan kemurahan kepada orang lain persis seperti kemurahan yang saya terima dari Tuhan. Jadi pagi hari ini gereja Tuhan, saya tidak tahu dengan saudara, namun saya terlalu percaya bahwa apa yang kita lalui hingga detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi apa yang menghalangi saudara untuk tidak memberikan level kemurahan yang saudara terima kepada mereka yang menyakiti, yang membuat salah pada saudara? Saudara lepaskan cekikannya agar pengalaman saudara dengan raja dan berkatnya dan kerajaan surga tidak berhenti di tengah jalan. Saya tidak mau kehilangan pengalaman saya dengan Tuhan hanya karena saya menahan sakit dan benci kepada seseorang. Jadi pagi hari ini saya percaya Tuhan ingin melanjutkan berkat yang sudah Dia berikan, kemurahan yang sudah Dia berikan, yang 3 triliun yang sudah dilunaskan oleh Tuhan. Tuhan ingin lanjutkan, namun semua kembali kepada saudara. Apakah saudara mau menghentikan berkat tersebut atau melanjutkannya dengan cara mencekik atau melepaskannya mereka yang melakukan hal yang menyakiti saudara? Pagi hari ini saya berdoa agar Tuhan boleh membuka mata hati kita, mata rohani kita untuk kembali melihat betapa yang saya terima dari Tuhan, pengampunannya ternyata selalu lebih besar dari apa yang orang lakukan yang menyakiti saya. Tundukkan kepala saudara. Saya tidak tahu bagaimana firman ini melayani saudara, namun saya tahu bahwa Tuhan berbicara pada saudara. Saya hanya berdoa, responi saat ini, sekarang juga. Jangan hentikan pengalaman yang saudara alami bersama dengan Tuhan hanya karena apa yang orangnya sakiti kepada saudara. Lepaskan cekikannya, maka berkat akan berlanjut buat saudara, istri, keluarga, anak, keturunan saudara. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat berkatnya turun-temurun untuk keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan menerima firman kebenaran untuk kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah lupa kemurahan yang Tuhan berikan. Sehingga level kemurahan yang kami terima dari Tuhan akan menjadi level kemurahan yang akan kami berikan kepada seseorang atau siapapun yang menyakiti kami. Sehingga kami boleh terus ada di dalam kerajaan sorga dan berkatnya. Karena Engkau mengatakan demikianlah kerajaan sorga beroperasi. Sebab beginilah kerajaan sorga. Kami mau hidup di dalam berkat kerajaan sorga supernatural. Namun ajarkan kami untuk menghidupi prinsip-prinsip kerajaan sorga yang salah satunya adalah tidak melupakan kemurahan Tuhan dari pengampunan yang diberikan kepada dosa 3 triliun kami, sehingga kami mampu untuk memberikan pengampunan dan kemurahan kepada mereka yang berdosa menyakiti kami lebih kecil daripada apa yang kami lakukan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami terima dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua sama-sama yang siap untuk melepaskan cekikan dan mengampuni siapapun karena Engkau sudah diampuni Tuhan lebih besar. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini dan saya berdoa saudara boleh tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan tetap berakar di dalam firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya dan mari kita lepaskan cekikan tangan kita kepada siapapun yang menyakiti kita. Karena Tuhan berkatnya akan terus mengalir untuk saudara dan keturunan saudara. Jika saudara mau melepaskan cekikannya. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu, shalom dan selamat berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.